Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Nah, apa itu keanekaragaman hayati? Mari kita bahas. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian memperhatikan kebun di sekitar rumah? Tentunya pernah ya, dan pasti di sana kalian menemukan banyak sekali makhluk hidup. Ada tumbuhan, kupu-kupu, burung, kumbang, dan lain-lain. Semua jenis makhluk hidup tersebut merupakan contoh dari keanekaragaman hayati. Lalu, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati atau disebut juga biodiversitas merupakan semua makhluk hidup di bumi, baik itu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, termasuk keanekaragaman genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya. Dalam keanekaragaman hayati, terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen menimbulkan variasi antar individu dalam satu spesies. Hal ini dipengaruhi oleh genotip dan fenotip dari setiap individu tentunya berbeda. Contohnya, perbedaan warna pada bunga, varietas padi, bentuk rambut pada manusia, dan lain-lain. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman tingkat spesies merupakan tingkat keanekaragaman yang mudah diamati. Keanekaragaman tingkat spesies ditunjukkan dengan adanya jenis-jenis tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme yang berbeda-beda. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem merupakan keanekaragaman yang paling luas karena dibentuk oleh hubungan antara makhluk hidup atau komponen biotik dengan lingkungannya atau komponen abiotik. Contohnya ada ekosistem laut, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem gurun, dan sebagainya. Kemudian, untuk contoh dari setiap tingkat keanekaragaman ditunjukkan pada gambar berikut. Di sini ada berbagai macam warna pada bunga mawar. Nah, berbagai macam warna pada bunga mawar menunjukkan keanekaragaman pada gen bunga mawar. Yang kedua, ada gambar singa, macan tutul, dan juga harimau. Nah, ini merupakan keanekaragaman tingkat spesies. Dan yang terakhir, keanekaragaman berbagai ekosistem yang ada di muka bumi. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Sekitar 40.000 jenis tumbuhan, 350.000 jenis hewan, 5.000 jenis jamur, dan 1.500 jenis monera berada di Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya merupakan makhluk hidup endemik atau hanya ditemukan di suatu daerah. Contohnya, komodo di Pulau Komodo, burung cendrawasih di Papua, bekantan di Kalimantan, harimau Sumatera di Pulau Sumatera, macan tutul Jawa di Pulau Jawa, dan anoa di Sulawesi. Dua orang ilmuwan, yaitu Alfred R. Wallace dan Weber, membagi wilayah persebaran hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia menjadi 3 zona atau 3 kelompok yang berbeda. Wallace dan Weber membagi penyebaran hewan Indonesia menjadi 3 zona, yaitu orientalis atau Asia, peralihan, dan australis. Artinya, hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia ada yang mirip dengan hewan dan tumbuhan di benua Asia dan juga benua Australia. Pada gambar, kalian dapat perhatikan di daerah barat, di Indonesia bagian barat, kebanyakan hewan-hewannya mirip dengan hewan yang ada di benua Asia atau orientalis. Di bagian tengah atau Indonesia bagian tengah, hewannya merupakan hewan peralihan. Dan di Indonesia bagian timur, hewan-hewannya mirip dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia. Di wilayah Indonesia bagian barat atau orientalis,
Hewan-hewannya mirip dengan hewan-hewan yang ada di Asia, namun tetap memiliki ciri khas yang hanya dimiliki oleh hewan Indonesia. Ciri-ciri fauna orientalis yaitu terdapat mamalia berukuran besar, berbagai jenis kera, berbagai jenis ikan air tawar, sedikit burung berwarna, namun banyak yang bersuara merdu dengan ukuran yang kecil sampai sedang, dan berbagai jenis reptil. Hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian barat antara lain orangutan, harimau Jawa, harimau Sumatera, buaya muara, gajah, badak, banteng Jawa, rusa, tapir, burung rangkong, ikan arwana, dan biawak. Di Indonesia bagian timur atau Australis, terdapat hewan-hewan khas Indonesia yang berbeda dengan hewan-hewan Indonesia bagian barat. Ciri-ciri fauna Australis yaitu banyak jenis burung yang berwarna-warni, mamalia berukuran kecil, ada binatang berkantung, mamalia berbulu lebat, ikan air tawar yang sedikit, dan tidak ada spesies kera. Contoh-contoh hewan yang terdapat di Indonesia bagian timur antara lain burung cendrawasih, burung kasuari, kakatua raja, burung nuri, kanguru pohon, kuskus, dan walabi. Di daerah peralihan, terdapat hewan-hewan yang tidak ditemui di bagian barat maupun di bagian timur. Contoh hewan-hewan yang terdapat di daerah peralihan ini adalah anoa, komodo, burung maleo, dan babi rusa. Nah, kalian tadi sudah mempelajari tingkatan dalam keanekaragaman hayati dan juga keanekaragaman hayati di Indonesia. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi tingkat keanekaragaman hayati, Ibu memiliki kegiatan 1.1 yaitu mengklasifikasikan tingkat keanekaragaman hayati yang dapat kalian lakukan di rumah. Untuk tugasnya, kalian dapat baca petunjuknya. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan jaga kesehatan.